Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi di dalam program kita Racing to Renungan Singkat Sabtu, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari Sabtu. Nah, untuk bulan Oktober dan November ini kita akan terus belajar tiap hari Sabtunya mengenai peranan Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai umat orang yang percaya kepadanya. Iya kan? Biarlah kita tahu, kita percaya bahwa Allah kita selalu ada di setiap aspek kehidupan kita, kawan. Iya kan? Karena Dia mengasihi kita. Dia begitu mencintai kita sebagai umat-umatnya, sebagai orang-orang percaya. Jadi kita harus kuat, kita harus teguh, dan kita akan terus belajar untuk kita dapat mengenal siapa Tuhan kita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di minggu Sabtu kemarin, Sabtu pertama itu kita telah belajar Allah sebagai Bapa kita. Yang kedua, Allah sebagai juru selamat kita. Nah, untuk saat ini, hari ini kita akan belajar tentang Allah Roh Kudus. Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan yang telah Kau berikan buat hidup kami ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah di akhir zaman ini Tuhan, kami mau terus setia, kami mau terus dekat kepadamu ya Tuhan, melalui pembacaan perenungan firman Tuhan ya Bapa. Dan juga kami mau terus berdoa, memuji, menyembah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena hanya melalui tuntunan-Mu lah kami dapat mengerti kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan segala rencana-Mu, segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mengikuti program ini. Tuhan berikan hikmat, urapi setiap kami ya Bapa, sehingga urapan-Mu sempurna atas kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kawan, kita belajar tentang Allah Roh Kudus. Di dalam kekristenan, di dalam pengajaran firman Tuhan, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Ya kan, ketika kita belajar Allah Bapa, berarti Dia adalah sumber segala sesuatunya. Sumber kekuatan, sumber kehidupan manusia. Dialah pencipta bumi, langit, serta isinya. Ya kan? Nah, Allah Anak yaitu Yesus yang kemarin kita sudah belajar juga bahwa itu Yesus itulah firman Allah yang menjadi manusia. Ya kan? Jadi Allah itu udah otomatis ada firman. Kalau Allah tidak ada firman, bukan Allah, ya kan? Nah, Roh Kudus ini juga adalah Roh Allah sendiri. Kita ingat ketika Yesus Kristus naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh-Nya, penolong yang lain. Ya kan, penolong yang lain. Setelah namanya hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Yesus, dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Karena Yesus itu setelah bangkit, pada hari ketiga Dia bangkit, Dia ada di dunia ini 40 hari, baru Dia naik ke surga. Nah, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kawan. Karena Allah begitu besar kasih-Nya akan manusia,
Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita. Ya kan? Kita bisa membagi 3 zaman. Zaman Bapa, yaitu ketika hidup para nabi, kemudian zaman Yesus, zaman anak, pada saat Yesus hadir hidup di dunia ini beserta ada rasul-rasulnya, ya kan, 12 muridnya, orang-orang pilihan Allah. Dan zaman ketiga lah zaman Roh, zaman bisa dibilang juga zaman kasih karunia. Nah, saat inilah kita zaman Roh Kudus, zaman kasih karunia, di mana kasih karunia Tuhan masih ada, masih berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan buat hidup kami, buat hidup kita, kawan. Ya kan, melalui kematian Yesus Kristus, kebangkitannya, dan kenaikannya, serta pencurahan Roh Kudus. Ketika kita masih berada di zaman kasih karunia, masih ada pengampunan, masih ada pertobatan. Ya, itu harus kita lakukan dengan baik-baik. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan berpikir, masih zaman kasih karunia, masih bisa diampuni. Hati-hati, kawan, ketika Yesus datang kedua kalinya, sudah tidak ada lagi pengampunan. Iya kan? Semua sudah selesai berarti. Nah, sebelum itu mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Nah, sekarang saat ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Ya, ini Roh Kudus secara umum, ya kan. Kalau kita bicara soal Roh Kudus, pasti banyak pembahasannya. Pasti banyak hal-hal yang kita bahas. Nah, saat ini kita mau bahas secara umum, secara umumnya gitu, ya kan. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 22. Ayat 19, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya. Nah, lihat ya, 19 ini katakan di dalam Yesus Kristus itu ada hanya ya, ya kan? Coba kita lihat, ya itu untuk apa? Ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, jadi dalam Kristus hanya ada kata ya untuk apa? Semua janji Allah. Jadi artinya semua janji Allah pasti akan digenapi, pasti akan terjadi, ya kan? Makanya kita mengatakan oleh Dia kita mengatakan amin. Amin itu artinya adalah jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah sesuai kehendak Tuhan untuk memuliakan Allah. Nah, ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah telah mengurapi, memeteraikan, ayat 22, memeteraikan tanah miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan apa? Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah dia adalah jaminan supaya kita semua menerima janji-janji Allah juga. Ya kan? Jadi kita
perlu yang namanya Roh Kudus. Makanya dikatakan firman Tuhan, kita tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, karena ada penolong, ada menuntun kita, yaitu Roh Kudus, kawan, ya kan? Karena kalau kita tanpa Roh Kudus, hidup kita akan bingung. Tidak ada tuntunan, karena Roh Kudus itulah yang menghubungkan kita dengan Allah. Walaupun itu Roh Kudus itu juga Allah itu sendiri, tapi dia yang ada di dalam setiap hati kita masing-masing. Nah, supaya semua yang telah disediakan untuk kita itu dapat digenapi, dapat terjadi dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kawan-kawan. Kalau zaman Bapak saat itu belum ada Yesus, belum ada Roh Kudus, jadi hanya orang-orang pilihan yang bisa mendengar langsung dari Allah, mendengar firman Tuhan. Ya kan, hanya beberapa orang pilihan saja, nabi-nabi biasanya, imam-imam besar. Ketika ada tabernakel, ketika ada imam besar masuk kepada ruang Maha Kudus untuk mendengarkan suara Tuhan langsung. Nah, jadi saat itu umat-umat Allah hanya bisa bertanya melalui perantara-perantara imam besar, nabi-nabi besar, ya kan. Nah, ketika zaman Yesus, orang-orang langsung mendengar dari Yesus sendiri, karena Yesus itu firman Allah menjadi manusia, jadi bisa diajak bicara, bisa diajak bisa mengajar. Nah, untuk saat ini ketika Yesus naik ke surga, akhirnya kepada orang percaya diberikan Roh Kudus untuk penuntun kita, kawan, selain dari Alkitab, selain dari firman Allah ini sendiri. Dimana kadangkala di dalam hati kita ada suara-suara gitu, ya kan. Ya, kita suatu saat kita ingin melakukan dosa nih misalkan, tanpa kita sadari ada suara di hati kita, jangan melakukan itu karena itu dosa, iya kan? Karena Roh Kudus juga sifatnya, peranannya untuk mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Memang Roh Kudus tidak bisa memaksa kita, tahu-tahu kita langsung pergi gitu, ya kan, mau melakukan mencuri misalkan, langsung Roh Kudus cegah tangan kita gitu, nggak bisa juga. Roh Kudus hanya untuk mengingatkan di dalam hati kita. Nah, tergantung kita mau mendengarkan atau mau mengabaikan. Kalau kita mendengarkan, kita pasti akan ngikutin suara Roh Kudus itu, sehingga tidak terjadi berbuat dosa. Nah, sekarang kita belajar tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu apa aja sih? Sebenarnya peranan Roh Kudus itu banyak ya, kawan, kalau kita baca di dalam firman Tuhan. Tapi ini kita akan bahas 7 saja. 7 saja yang akan kita bahas. Nanti kawan-kawan ini sebagai pengantar saja. Kalau mau lebih tahu lebih banyak lagi, baca Alkitabnya, kawan, ya kan. Di situ banyak tentang Roh Kudus, tentang Roh Allah, tentang Yesus. Nah, jadi kita saat ini mau baca 7 bagian saja peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, membuat kita itu percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, ya kan. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi di sini katakan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, jika di dalam hati kita ada Roh Allah, Roh Kudus, kita nggak mungkin berkata apa terkutuklah Yesus, nggak mungkin, karena Yesus itu Allah sendiri.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Makanya kadang-kala kita berbicara dengan saudara-saudara kita ya kan, yang belum mengenal Yesus, kita ngomong bahwa Yesus Tuhan, mereka kalau belum ada Roh Kudus tidak mungkin bisa percaya kawan ya kan. Maka kita perlu berdoa jika kita mau memenangkan seseorang, supaya Roh Kudus juga bekerja, supaya Roh Kudus juga menjamah hatinya, menjamah pikirannya kawan. Dan tentunya dari kitanya juga yang memberitakan, kita juga harus tetap kuat, kita harus yakin, kita percaya. Ketika kita percaya, dan kita akan doakan terus menerus, bisa terjadi, bisa berubah, bisa tidak, ya kan? Itu tergantung kedaulatan Tuhan sendiri, kedaulatan Allah sendiri. Tapi yang jelas kita lakukan bagian kita. Kita melakukan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan Yesus Tuhan, sambil berdoa supaya Roh Kudus menjamah. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin seseorang bisa percaya kepada Yesus adalah Tuhan, ya kan? Jadi betapa pentingnya Roh Kudus. Kita pun ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita yakin bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita, ya kan? Karena kita nggak sadar, kita nggak mengaktifkan kuasa Roh Kudus itu, kawan-kawan. Nah, yang pertama, peranan Roh Kudus adalah membuat kita menjadi percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kita harus peka terhadap suara Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, yang kedua, peranan apa yang kedua? Yang kedua adalah mengerjakan hidup yang baru di dalam kita. Ya kan? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan hidup baru, diperbaharui terus. Coba kita lihat di dalam Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, Yesus ya. Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan minggu kemarin kita juga belajar bahwa kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena memang semata-mata kasih karunia Yesus yang begitu besar, ya kita diselamatkan secara gratis, kawan. Nah, di ayat ini dikatakan setelah dia menyelamatkan kita oleh rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, yaitu apa? Baptisan. Baptisan itu ditenggelamkan, mati bersama Yesus, kemudian bangkit lagi bersama Yesus. Nah, itulah awal hidup baru bagi hidup kita, kelahiran baru, kelahiran kembali. Dan itu akan terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, oleh pembaharuannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita setelah menerima Yesus, setelah dibaptis, bukan hanya sampai situ, kawan, ya kan? Itu adalah awal hidup baru. Nah, dimana setelah itu kita harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita malah berbalik, menyimpang, malah hidup dalam dosa lagi. Jangan, kawan, ya kan? Kita sudah dimeteraikan oleh baptisan. Makanya baptisan itu pasti di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya kan? Jadi Roh Kudus yang akan memperbarui pikiran kita, memperbarui hati kita, ya kan? Satu persatu kita dibersihkan. Yang tadinya punya iri hati misalkan dikikis, jadi iri hatinya hilang. Ada kepahitan misalkan, kita lepaskan pengampunan agar kepahitannya lepas. Pikiran-pikiran negatif misalkan
Jadi pikiran kita lebih positif, ya kan? Jadi itu terus pembaruan Roh Kudus itu akan dilakukan seumur hidup sampai kita meninggal atau sampai kepada Tuhan Yesus datang kembali. Terus diperbarui oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya, tanpa Roh Kudus hidup kita nggak akan bisa diperbarui. Gimana bisa diperbarui, ya kan? Tidak ada Roh Kudus, tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Nah, yang ketiga, tadi yang kedua adalah mengerjakan hidup yang baru dalam kita, pembaruan. Yang ketiga, peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, sebagai penolong dalam keseharian kita, ya kan? Sebagai penolong. Jadi yang bisa menolong kita hanya Roh Kudus. Kita nggak mungkin bisa menolong diri sendiri. Misalkan ya, kadangkala saya nyetir motor gitu ya, pulang kerja ngantuk kawan, ngantuk. Tapi saya selalu merasakan, mengalami pertolongan Tuhan. Ketika ngantuk itu, tahu-tahu tangan saya ngerem sendiri kawan. Pas terbangun udah ngerem. Itu selalu ada pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Tapi dengan begitu saya juga nggak mau mencobai, ya kan? Ada Roh Kudus ini biarin aja ngantuk, tadi rem lagi, enggak. Tapi gimana caranya supaya saya juga tidak ngantuk? Apakah menepi dulu, ya kan? Minum dulu, istirahat dulu gitu ya. Baru jalan lagi. Tapi kalau kita tidak disengaja, pertolongan Roh Kudus itu nyata kawan. Kita akan rasakan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi, wow, ini luar biasa, kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, haleluya kawan. Begitu luar biasanya ini kita, karena kita telah dipilih, kita menjadi percaya kepada Yesus, pada Roh Kudus. Karena dunia tidak mengenal, tidak melihat. Memang tidak bisa dilihat, tapi Roh Kudus itu bisa kita rasakan. Ya kan, setiap saat bahkan Roh Kudus bisa kita rasakan. Hanya kita bersyukur punya Roh Kudus yang selalu menolong hidup kita kawan. Bahkan Dia menyertai kita dan diam di dalam kita. Oh, Dia gak pernah habis-habisnya, Dia gak pernah capek-capeknya, ya kan. Kadang-kala kitanya yang sering gak bisa dibilangin gitu, ya kan. Tapi Dia gak pernah kapok ada di dalam kita. Dia selalu sabar. Roh Kudus itu penuh sabar, penuh kasih. Walaupun seringkali kita ngeselin gitu, ya kan, lakukan dosa lagi. Tapi Roh Kudus dengan sabar. Nah, tapi ingat, kita juga harus berjuang, berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah, jadi yang ketiga adalah sebagai penolong dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu dapat kita rasakan kawan. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, peranan Roh Kudus adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran firman Tuhan tentunya, ya kan. Jadi yang keempat, Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa kawan. Maka setiap kita mau memulai membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita minta urapan dari Roh Kudus, sehingga kita mengerti apa yang kita baca, yang kita renungkan dalam firman Tuhan. Karena kita tidak bisa merenungkan firman Tuhan secara pikiran sendiri, secara logika.
Nggak bisa, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa. Kita lihat di sini bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan ya, kalau kita baca lagi di bagian terakhir ayat ini, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang apa? Hal-hal yang akan datang. Hal-hal termasuk dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Memang tidak secara langsung gitu ya kan. Tapi Tuhan akan memberikan tanda-tanda. Tuhan akan memberikan pengertian buat kita. Ketika Yesus mau datang kembali kedua kalinya. Ya kan, khusus dalam kitab Wahyu. Nah, jadi ketika kita dekat dengan Tuhan dan kita percaya Roh Kudus, kita akan pasti tahu tanda-tanda tanda-tanda zaman akhir. Ketika Yesus mau datang, ketika kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Karena semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Ya kan, terlebih lagi ketika ada Roh Kudus, Dia akan lebih memampukan kita. Jadi kita mengartikan tanda-tanda yang akan datang. Wow, luar biasa ya kan. Jadi kita perlu adanya Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti pasti rahasia-rahasia firman Allah ya kan. Yang kelima, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita yaitu menjadikan kita anak-anak Allah. Nah, ini yang luar biasanya kawan. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Di sini menerima Roh itu adalah R-nya besar. Artinya apa? Roh Kudus menjadikan kita anak Allah. Sehingga kita berseru kepada Tuhan itu ya Aba ya Bapa. Dan seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, Allah sebagai Bapa kita ya kan. Nah, jadi Roh Kudus itulah yang menjadikan kita menjadi anak Allah. Anak Allah artinya apa? Menjadi ahli waris kerajaan surga. Jadi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Anak Allah punya hubungan yang baik, punya hubungan yang dekat dengan Allah kita. Jadi Allah kita itu tidak jauh. Allah kita itu dekat. Karena Dia menjadikan kita anak-anaknya. Luar biasa ya kan. Mungkin tidak ada lagi ajaran lain yang mengatakan bahwa kita itu anak-anak Allah. Nah, kalau kawan-kawan lupa pembahasan kita tentang Bapa kita ya kan, Allah sebagai Bapa kita, bisa dicek di channel YouTube ini ya kan, ada pembahasan tentang Allah sebagai Bapa kita. Jadi kita berhak atas janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Nah, itu semua bisa hanya karena adanya Roh Kudus di dalam kita. Karena kalau kita tidak ada Roh Kudus, tentu kita tidak bisa percaya Yesus. Karena dengan percaya Yesus kita juga bisa dianggap menjadi anak Allah. Ya kan, anak Allah pasti dibimbing, diperhatikan, diberikan kasih sayang, dinasihati, dididik juga ya kan. Jangan kita mau enak-enaknya aja.
mau berkatnya doang katanya ya kan. Tapi ada juga didikan. Kadang didikannya keras, didikannya nggak enak, didikannya sulit gitu ya kan. Tapi itu untuk kemajuan kita sendiri. Kita harus kuat, kita harus tetap taat setia sama Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi anak-anak kesayangannya Yesus. Nah, kita juga pernah bahas tentang anak-anak kesayangan Yesus. Ya kan? Lihat di dalam Racing tuh sebelum-sebelumnya ada kawan pembahasan kita. Jadi Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, yang keenam apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Memberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ya kan? Dia memberikan kuasa juga. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita diberikan kuasa. Kuasa apa? Kuasa menyembuhkan orang sakit, kuasa mengusir roh-roh jahat, setan-setan. Kita ingat dalam firman Tuhan bagian lain dikatakan apa? Setan itu, iblis itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jadi kita jangan takut sama setan, sama kuasa-kuasa kegelapan ya kan. Yesus kita kuasanya jauh lebih besar, amin. Kuasa Roh Kudus juga ada di dalam hidup kita. Karena dia memberikan kuasa. Kuasa apa lagi? Kuasa untuk menang atas dosa. Ya kan, kita pakai kuasanya kadang kawan. Kadang-kala kita lupa, kita nggak ingat. Kita nggak sadar bahwa kita ada kuasa kemenangan atas dosa. Sehingga kita nggak pakai. Ketika ada ingin berbuat dosa, kita pakai kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan, kita ingat Roh Kudus. Sehingga kita tidak jadi berbuat dosa. Ya kan? Kuasa untuk apa lagi? Kuasa untuk berfirman, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau kita nggak tanpa kuasa, percuma kawan. Ya kan? Yesus kita luar biasa, bukan hanya menjadikan kita anak, tapi kita juga diberi kuasa. Wah, luar biasa, kita bukan siapa-siapa, tapi kita diberikan kuasa. Ya kan? Nah, kuasa itu akan diberikan kepada orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Orang-orang yang benar-benar dipilih Tuhan. Tapi sepanjang iman kita percaya, sungguh-sungguh percaya, itu pasti juga kita bisa mengalami, kita bisa memakai kuasa Allah. Di dalam firman Tuhan, di bagian lain kita ingat bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Bila yakin didoakan, doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Ya kan? Jadi kita harus percaya, kita harus punya iman. Bukan hanya sebagai pendeta saja, bukan sebagai hamba Tuhan saja yang bisa. Tapi kita pun bisa, kita percaya, kita sungguh-sungguh. Dan kuasa itu akan nyata. Karena kita adalah orang-orang percaya, amin. Kan? Ya kan, kita yakin. Kita berkata bahwa aku adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang beriman kepada Yesus. Sehingga kita bisa mengalami kuasa Allah, kuasa Tuhan. Khususnya kuasa Roh Kudus. Dan juga untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, ya kan? Nah, yang ketujuh, yang terakhir. Jadi kita bahas hanya 7 saja peranan Roh Kudus. Kemudian ada beberapa hal lagi, tapi kita akan bahas mungkin nanti, atau enggak kawan-kawan bisa baca sendiri di dalam firman Allah. Di situ ada semua tentang Roh Kudus.
peranan-peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya kan? Nah, yang ketujuh itu adalah memberikan karunia roh. Apa sih karunia roh? Kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Lihat ya, roh ini huruf besar R-nya berarti Roh Kudus. Setiap orang dikaruniakan penyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Jadi karunia roh ini bukan untuk kepentingan kita, bukan buat kebanggaan kita, buat gaya-gayaan kita, wah gue hebat, gitu kan, bukan. Tapi untuk kepentingan bersama, untuk memuliakan nama Yesus, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, jadi ini ada yang pertama itu karunia roh, yaitu berkata-kata dengan hikmat. Nah, yang kedua ada lagi memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dan rohnya sama ini ya kan, Roh Kudus, bukannya rohnya banyak, tapi rohnya satu, yaitu Roh Kudus. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Nah, iman itu juga dari Roh Kudus. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, jadi ada kuasa kesembuhan, ya kan? Karunia menyembuhkan. Jadi memang ada hamba Tuhan yang diberikan karunia ketika mendoakan, orang itu langsung sembuh. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan yang pada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Yang 10. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, jadi untuk selanjutnya karunia roh ya apa? Mengadakan mujizat. Jadi kita pun bisa mengadakan mujizat ketika ada Roh Kudus, ketika Roh Kudus berkenan. Kemudian ada juga lagi yang diberikan karunia untuk bernubuat. Ya kan, kita juga lihat kan di YouTube, bahkan kita mungkin mengalami sendiri, ada hamba Tuhan yang bisa bernubuat untuk kita. Ya kan, tapi hati-hati juga dengan yang bernubuat palsu. Nah, kita harus uji lagi lewat firman Tuhan. Benar nggak nubuat itu, ya kan? Kalau memang benar pasti kelihatan buahnya. Hamba Tuhan itu akan kelihatan buahnya, ya kan? Terus dikasihkan yang selanjutnya, diberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Apakah ini ada roh jahatnya, apakah ada santetnya gitu ya kan? Apakah ada guna-gunanya? Nah, itu bisa dibedakan, dia bisa tahu kalau ada seseorang itu ada yang mengikatnya, roh jahat yang mengikatnya. Terus yang selanjutnya, kepada yang seorang lagi ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan yang lain untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh ini juga ada karunia, ya kan? Ini memang tidak semuanya bisa berbahasa roh. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, harusnya bisa ada berbahasa roh. Nah, jadi kita lihat di ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi inilah dikerjakan oleh Roh Kudus, ya kan, satu dan yang sama, bukan Roh Kudus yang beda-beda, bukan Roh Kudus yang banyak, tapi yang rohnya yang satu dan yang sama. Dan lihat, ini karunia ini adalah tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi seperti yang dikehendakinya, seperti yang otoritas Allah sendiri.
Mau kasih karunia yang mana yang dikasih ke kita, ya kan? Itu otoritas Allah sendiri. Tapi kalau kita nggak ada karunia ini semua, ya nggak apa-apa. Mungkin ada karunia lain, mungkin ada kelebihan lain yang Tuhan kasih, talenta lain, ya kan? Jadi kita nggak usah berkecil hati, tapi kita tanya, kita gali apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, apa talenta Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itu kita kembangkan, ya kan? Tapi kalau kita punya salah satu dari karunia roh ini, nah itu jangan sombong, jangan membanggakan diri sendiri, tapi kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, ya kan? Nah, jadi paling nggak kita belajar ada 7 peranan Roh Kudus pada hari ini. Biar kita terus belajar. Dan yang terakhir, yang paling penting, Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, hati-hati kawan. Sebagai penutup, kita dapat bahwa kalau orang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, melawan Yesus gitu, ya kan, ia masih bisa diampuni, ya kan. Tapi barang siapa menghujat ia Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Maksudnya gini kawan, jadi kan Roh Kudus itu yang menuntun kita, ya kan, dalam kehidupan ini. Kalau kita menghujat Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus artinya gini, ketika kita mau melakukan dosa, di hati kita kan pasti berperang gitu, ya kan. Roh Kudus itu berperang untuk kita loh. Dia tiap ada hal-hal yang mungkin setan menyerang, dosa ingin menyerang, Roh Kudus itu berperang buat kita. Dia akan bilang dalam hati kita, ayo jangan, itu dosa, tinggalkan. Tapi kalau kita nggak mendengarkan Roh Kudus, kita akan tetap melakukan dosa. Mungkin pertama masih oke gitu, ya kan. Kemudian lama-lama, kedua kali, 3 kali, akhirnya sampai keseringan kita nggak dengerin suara Roh Kudus. Ya, akhirnya kita hidup dalam dosa. Karena kita hanya menuruti dosa itu, keinginan daging kita. Sehingga Roh Kudus itu lama-lama suaranya hilang, mati. Makanya ketika suara Roh Kudus sudah kita tidak dengarkan, apalagi kita menghujat, mendukakan Roh Kudus, udahlah Roh Kudus nggak penting gitu, ya kan. Misalkan, udahlah gue bisa hidup sendiri, Roh Kudus nggak usah ikut-ikutin gue lagi. Nah, itu secara ekstrim. Tapi secara tidak langsung juga iblis membuat Roh Kudus itu perlahan-lahan hilang dari hidup kita. Itu kita tidak mengindahkan suara Roh Kudus dalam hati kita. Kita terus melakukan dosa, hidup dalam dosa, dan terus terikat. Makanya di sini bilang tidak akan diampuni. Karena apa? Gimana mau diampuni? Roh Kudus aja kita singkirkan, kita nggak mau dengar. Jadi kita mau dengar siapa, ya kan? Jadinya kita hanya mendengar suara iblis. Kita mengikuti hidup dalam dosa. Sehingga maka tidak diampuni. Keselamatan itu hilang dari hidup kita, kawan. Nah, jadi yang terakhir, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, ya kan. Kita sudah tahu nih peranan Roh Kudus begitu luar biasa, menjadikan kita anak-anak Allah, menjadikan kita percaya kepada Yesus, mengaku dalam hati dan perkataan kita bahwa Yesus Tuhan. Dia menolong kita, ya kan. Dia yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia selalu menolong kita. Nah, dia juga akan memperbarui hidup kita dan memberikan karunia-karunia roh. Mari kita berjuang, kawan. Jangan sampai kita tanpa kita sadari kita menghujat Roh Kudus.
Tanpa kita sadari kita mendukakan Roh Kudus, sehingga kita tidak mau mendengarkan lagi suara Roh Kudus. Sehingga kita jangan sampai kita malah hidup dalam dosa terus. Kita harus bertobat, kita harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu muslihat iblis. Ya kan, biar kita terus dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita kejar apa yang dimaksud dengan buah roh. Ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan dan kita hidup dalam Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, otomatis buah roh itu ada di dalam hidup kita, ya kan? Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Roh Kudus ada di setiap hati kami, orang-orang percaya, anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus hidup dalam roh. Karena dalam firman Tuhan juga diajarkan, biarlah kita dapat menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami juga hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Karena hanya melalui Roh Kudus kami bisa hidup kudus, melepaskan keinginan-keinginan daging kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami yang mendengarkan dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami tetap kuat, iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin besar. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata, kami mau mendeklarasikan dalam hati kami, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami tidak akan beralih dari kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu tantangan akhir-akhir ini begitu besar. Bahkan dari teman-teman kantor kami sendiri, tetangga-tetangga kami, keluarga sendiri bahkan, yang selalu menyinggung-nyinggung untuk kami menyangkal Yesus. Tapi kami tidak mau ya Tuhan, kami tetap kuat. Biarlah kami juga yang berdampak, sehingga kami dapat membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan tuntun berikan karunia roh-Mu atas kami, sehingga kami dapat menerima kuasa dari Kristus, kuasa dari Roh Kudus, untuk kami hidupi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hanya untuk memandang ke atas, bukan perkara yang ada di dunia ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, saudara, demikian pembacaan kita, perenungan kita pada hari ini. Mari kita tetap kuat, kita tetap berpegang teguh mengandalkan Tuhan Yesus, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tertipu, terbawa oleh dunia ini. Karena dunia ini adalah hanya membawa kebinasaan, membawa kematian kekal. Biarlah kita memilih untuk hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Haleluya. Yang belum subscribe boleh di-subscribe, yang di-like boleh like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.